Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat atau integritas vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Kelompok 10 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Septiana Nur Rahmah, NIM S 2019-2126. Yang kedua Ahmad Abrorun Niam, NIM S 2019-2109. Yang ketiga Khairuddin, NIM S 2019-2037. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan membahas poin-poin penting, yaitu meliputi yang pertama tentang integritas vertikal, kemudian ada perjanjian tertutup, dan yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Baik, saya Ahmad Abrorun Niam, NIM S 2019-2109. Di sini saya akan memaparkan tentang integrasi vertikal, yang mana integrasi vertikal dalam UU nomor 5 tahun 1999 diatur dalam pasal 14 sebagai berikut, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang mana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sudah tertera pada pasal 14, yaitu hanya mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk menguasai, memproduksi atau beroperasi dalam satu rangkaian produksi atau operasi. Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan atau distribusi yang berbeda, namun saling ada keterkaitan. Nah, dalam bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi. Jadi integrasi vertikal terjadi ketika suatu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatnya pada proses produksi. Kemudian ada integrasi vertikal yang dilarang. Nah, yang mana integrasi vertikal ini dapat mempengaruhi kinerja pasar dengan cara mempengaruhi persaingan baik dengan perusahaan yang sudah ada di pasar atau perusahaan potensial yang akan masuk ke pasar. Nah, integrasi vertikal dapat menghasilkan hambatan untuk masuk ke pasar apabila tingkat dari integrasi vertikal sangat besar, sehingga pendatang baru pada satu pasar hilir juga harus masuk ke pasar secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup bisa disebut dengan suatu perjanjian yang terjadi antara beberapa orang yang berada pada level yang berbeda. Dari praktik tying agreement ini dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli. Di mana sebelumnya dia hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain, sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga dari masing-masing produk tersebut.
Dan juga terdapat beberapa tujuan dari tying agreement ini. Yang pertama, untuk mempersulit masuk ke pasar. Yang kedua, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada suatu barang atau jasa. Yang terakhir, untuk menjaga kualitas barang pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Sedangkan perjanjian tertutup ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah Exclusive Distribution Agreement. Ini bisa disebut juga dengan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Atau dengan kata lain, pihak distributor dipaksa hanya boleh memasuk produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku suatu manufaktur. Dan akibat dari Exclusive Distribution Agreement ini timbul suatu permasalahan, yaitu kemungkinan yang akan terjadi adalah matinya suatu pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain daripada itu, exclusive dealing juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar. Jadi, oleh karena itu, exclusive distribution agreement ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga termasuk dari bagian perjanjian tertutup adalah tying agreement. Ini terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Kemudian yang ketiga dari macam-macam perjanjian tertutup adalah vertical agreement on discount. Ini terjadi apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk suatu produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain. Pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya. Akibat dari perjanjian ini, khususnya mengenai adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon, yang kemudian diharuskan untuk membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok sebenarnya, sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tying agreement, yaitu menghilangkan hak pelaku usaha untuk secara bebas memilih produk yang ingin mereka beli dan membuat pelaku usaha harus membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa perjanjian tertutup ini akan merugikan beberapa pihak sehingga ini sangat dilarang dalam usaha. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurrohmah dengan NIM S2019-2126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan yang terakhir, yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian pembagian wilayah yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Terdapat beberapa persoalan sehubungan dengan pemberlakuan undang-undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang berada di luar negeri, yaitu yang pertama, apakah KPPU dan Pengadilan Indonesia dapat memeriksa pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada dan melakukan kegiatannya di negara lain. Apabila hukum persaingan usaha dapat berlaku pada pelaku usaha yang berada pada wilayah negara lain, apakah tidak lebih baik diselesaikan secara diplomasi? Kemudian yang kedua, kemungkinan tidak tepatnya pengadilan untuk memeriksa hubungan antara satu negara dan negara-negara lainnya dalam hubungannya dengan perusahaan yang melakukan kegiatannya di negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kemungkinan adanya kekebalan hukum atau kedaulatan suatu negara yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kemungkinan akan menimbulkan tindakan yang tidak fair atas pelaku usaha yang bertindak dengan itikat baik dan dilakukan berdasarkan kebijakan dari negara-negara yang berbeda. Kemudian yang kelima yaitu kesulitan untuk mengontrol atau mengawasi keadaan yang ada di luar negeri dengan suatu kebijakan lokal. Demikian pemaparan materi dari kelompok 10. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.